Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Sesa dalam mata kuliah Teknologi Sediaan Solid. Jangan bosan-bosan ya adik-adik, karena adanya wabah COVID-19 ini, sekarang untuk perkuliahan tatap muka diganti dengan pembelajaran online ya. Sehingga nanti kita akan lebih banyak belajar menggunakan video, kemudian tugas mandiri, dan juga Google Classroom. Nah, untuk mata kuliah hari ini ya, kita akan belajar tentang materi kapsul. Untuk tugasnya sudah saya terima ya adik-adik tentang sediaan kapsul yang sebelumnya saya tugaskan secara mandiri kepada adik-adik. Nilainya nanti ditunggu saja ya. Oke, langsung saja ke definisinya ya. Definisi dari sediaan kapsul ini, kita harus berpedoman kepada Farmakope ya, kitab sucinya farmasis di Indonesia. Nah, menurut Farmakope, sediaan kapsul itu adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras ataupun cangkang yang lunak, yang dapat larut. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengetahui ya bahwa persyaratan dari cangkang yang digunakan untuk kapsul itu dia harus dapat larut di dalam saluran cerna dan bisa terdisolusi pada waktu tertentu. Karena kalau misalnya dia tidak bisa terdisolusi dalam waktu tertentu, akan menghambat efektivitas dari zat aktifnya ya. Nah, cangkang kapsul ini umumnya terbuat dari gelatin. Selanjutnya adalah keuntungan dari kapsul pada pemberian oral ya. Yang pertama, conveniently carrier ya, artinya mudah dibawa kemana-mana ya, karena praktis ya, dia dikemas dalam bentuk strip ataupun dalam bentuk blister ya. Kalau strip itu adalah kemasan yang bagian atas dan bagian bawahnya itu adalah aluminium foil yang tidak transparan ya, artinya tabletnya itu tidak terlihat. Tetapi kalau blister itu atasnya itu adalah plastik ya yang transparan dan bawahnya adalah aluminium sehingga kapsulnya itu bisa dilihat ya dari atas. Dan cara membuka blisternya itu lebih mudah karena sudah ada lubang-lubangnya, tinggal ditekan saja maka kapsulnya akan keluar. Yang kedua, keuntungannya adalah readily identified ya, artinya dosis pada kapsulnya ini ya sudah teridentifikasi dengan baik. Misalnya satu kapsul itu zat aktifnya berisi 500 mg, misalnya penggunaannya 3 kali sehari, seperti itu ya. Yang ketiga, easily taken ya, artinya mudah dikonsumsi. Jadi pasien hanya tinggal menelan kapsulnya misalnya dengan segelas air ya. Yang keempat, prescribing flexibility. Nah, ini biasanya kesediaan kapsul ya untuk dokter-dokter spesialis anak, misalnya itu disukai ya, karena lebih mudah mengatur dosisnya ya ketika dibuat dalam sediaan kapsul ini. Yang kelima, efisien dan productively manufacture ya. Artinya bahwa sediaan kapsul ini ketika diproduksi ini dia lebih efisien. Kenapa? Karena prosesnya itu hanya tinggal memasukkan serbuk atau granul ke dalam cangkangnya gitu ya. Tidak perlu proses pengempaan seperti itu ya. Kemudian yang keenam, package and ship at lower cost and with less breakage. Jadi packagingnya ini membutuhkan cost atau biaya yang lebih rendah gitu ya. Karena kapsul ini kalau kita lihat pada proses pembuatannya itu ya tidak membutuhkan bahan-bahan tambahan yang banyak gitu kalau dibandingkan dengan tablet ya. Yang ketujuh, more stabil ya, dia lebih stabil dan juga memiliki
shelf life yang lebih panjang. Shelf life ini artinya adalah ED ya, atau expired date. Jadi karena dia ini sediaannya kapsul ya, dia serbuk homogen kering yang dimasukkan ke dalam cangkang ya. Cangkang ini juga berfungsi untuk melindungi serbuknya dari atmosfer, dari udara, sehingga expired date-nya ini biasanya jauh lebih panjang gitu ya dibandingkan sediaan lain seperti sediaan-sediaan liquid gitu. Yang kedelapan ya eh, kapsul cangkang kapsul yang keras ya, cangkang kapsul yang jenisnya keras itu bisa digunakan ya untuk peresepan komponen-komponen yang extemporaneous ya, atau yang dia itu mudah rusak oleh temperatur begitu ya, atau dia sensitif terhadap temperatur karena tadi ya bahwa cangkangnya itu dapat melindungi dari si zat aktifnya. Tipe kapsul ya ada dua, yang pertama cangkang keras atau hard gelatin kapsul, yang kedua adalah kapsul cangkang lunak atau soft gelatin kapsul atau biasanya disebut dengan soft gel ya. Kalau untuk cangkang keras ini ya sudah sering sekali pasti adik-adik lihat ya, terutama ketika di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, apotik ya, ini banyak menggunakan sediaan kapsul yang hard gelatin ya. Untuk yang soft gel atau soft gelatin kapsul ini memang agak jarang ketika ditemui di vaskes. Biasanya dia banyak dijual di apotik atau sediaannya itu sudah jadi begitu ya. Seperti multivitamin, seperti vitamin E, kemudian minyak ikan, yaitu beberapa ada yang menggunakan soft gel begitu ya. Selanjutnya yang pertama kita bahas itu adalah yang cangkang keras terlebih dahulu ya. Nah, cangkang keras itu dia terdiri dari dua bagian, bagian cap atau tutupnya dan bagian induk atau badinya. Nah, cap dan badinya ini bisa dibedakan ya dari panjangnya. Untuk badi atau induknya ini dia lebih panjang karena berfungsi untuk tempat wadah bagi serbuk atau granulnya. Sedangkan cap ini kan adalah bagian tutupnya. Nah, cara menutupkannya atau cara merekatkan antara cap dengan badinya itu adalah badinya dimasukkan ke dalam capnya, sehingga capnya ini lapisannya itu ada di luar gitu ya. Nah, ukurannya ini bermacam-macam ya. Untuk yang hard gelatin kapsul, dia ada yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ini kita lihat di slide selanjutnya adik-adik. Kalau kita lihat ya, ada nomor 5 sampai dengan 0. Ya, ada 01, 0L, 00, 00L, dan 000 ya. Nolnya ada 3 ya. Di sini yang paling besar itu adalah yang nolnya 3 ya. Dia bisa kapasitasnya itu menampung hingga 1 gram serbuk ataupun granul ya. Nah, tentu saja semakin besar ya akan semakin rendah akseptabilitas dari pasiennya ya, atau pasiennya itu semakin susah menerima, susah menelan ya, sehingga biasanya yang ukuran besar itu jarang digunakan. Yang paling sering ya biasanya ya yang 0L atau yang 0 ini yang paling besar ya. Ini yang masih bisa diterima oleh pasien atau acceptability-nya masih bagus ya. Oke. Keuntungan dari penggunaan hard gelatin kapsul ya. Yang pertama, rapid drug release possible. Artinya memungkinkan obatnya itu untuk cepat rilis. Artinya meskipun namanya hard gelatin kapsul, dia cepat terdisolusi ya pada saluran cerna.
Kemudian flexibility of formulation ya. Karena dia ini bentuknya hard gelatin, maka dia mudah diisi dengan berbagai macam isi ya. Isiannya bisa serbuk, granul, bisa cairan ya, ataupun bisa tablet-tablet kecil begitu ya. Kemudian eh, bahan yang digunakan ya untuk membuat hard gelatin kapsul ini ya, dia menjadi barrier yang baik ya, untuk menjaga zat aktifnya itu dari temperatur atau oksigen. Kemudian kekurangannya dari penggunaan hard gelatin kapsul ini ya, materialnya itu atau bahan pembuat cangkangnya itu dia sangat bulky ya. Bulky ini artinya mudah berubah bentuknya, seperti misalnya mudah lengket ya antara cangkang satu dengan cangkang lainnya, atau ketika ada tekanan gitu ya, dia bentuknya menjadi reot, berubah begitu ya, ataupun patah gitu ya. Makanya ini sering menjadi masalah. Kemudian pengisiannya itu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan proses pengempaan tablet ya. Selanjutnya ya, karena tadi materialnya itu bulky ya, sehingga dalam penyimpanannya ini membutuhkan perhatian khusus ya, ini menjadi kekurangannya. Misalnya harus dijaga pada kelembapan 13-15% ruang penyimpanannya, supaya mencegah tadi ya, menempel antara satu kapsul dengan kapsul yang lain, ataupun dia berubah bentuknya seperti itu ya. Nah, ini tadi kalau hard gelatin kapsul dia dapat diisi dengan berbagai macam bentuk serbuk ya, ataupun tablet kecil gitu ya, ataupun bisa diisi dengan kapsul kecil ataupun cairan. Nah, ini ya. Contohnya ada beberapa macam ya untuk kapsul ini. Yang pertama kalau kita lihat granul yang mirip ya, maksudnya homogen gitu warnanya begitu ya. Ada pula yang diisi dengan granul yang warnanya itu berbeda-beda ya, seperti Rinos yang pernah kita bahas ya. Rinos itu kan warnanya berbeda-beda. Nah, warna yang berbeda-beda ini ada maksudnya ya, tujuannya itu ya. Misalnya warna merah ternyata dia ini akan terdisolusi lebih dahulu atau rilisnya itu lebih dahulu, baru nanti yang kuning selanjutnya, baru yang terakhir yang rilis adalah yang hijau gitu misalnya. Jadi masing-masing warna itu waktu rilisnya atau waktu larutnya itu berbeda-beda begitu ya. Kemudian juga dia bisa sebagai coat atau pelindung ya dari tablet-tablet yang ukurannya kecil. Kemudian juga bisa diisi dengan liquid, juga bisa diisi dengan pasta gitu ya. Oke, proses pengisian kapsul ya. Yang pertama itu proses supply, artinya supply ini dia mendistribusikan cangkangnya. Kemudian setelah cangkangnya terdistribusi ke dalam mesinnya itu, maka mesinnya akan melakukan rectification atau dibuat cangkangnya itu berdiri begitu ya, yang cap di atas dan yang body di bawah. Kemudian separation ya, antara cap dan badinya dipisahkan. Baru proses filling atau pengisian ke dalam badinya. Baru joining atau pelekatan kembali, dan baru kapsulnya itu di discharge ya untuk ke proses selanjutnya, misalnya pengemasan. Untuk hard gelatin kapsul sendiri ya, ini ada dua tipe ya. Yang pertama itu adalah tipe B. Dia terbuat dari gelatin yang berasal dari tulang. Kalau tipe A dia gelatin yang berasal dari kulit
ya. Komposisi dari cangkang kapsul itu tidak hanya gelatin saja ya. Ada beberapa komponen lain seperti air ya, kemudian pewarna, kemudian opak agent ya. Ini yang membuat warnanya itu semakin terang gitu ya. Kemudian ada preservatif gitu ya, atau preservatif itu adalah pengawet begitu ya. Nah, gelatin ini merupakan senyawa hasil hidrolisis dari kolagen ya, yang berasal dari kulit ataupun bagian lain daripada hewan ataupun tulangnya. Nah, gelatin ini dia tidak larut pada air dingin, tapi dia larut pada air hangat ataupun suhu dari cairan lambung kita. Makanya kalau kita minum kapsul ya sebaiknya menggunakan air hangat begitu ya. Nah, gelatin sendiri ini merupakan suatu protein ya, sehingga dia ini bisa didisges atau bisa dicerna ya oleh tubuh kita. Dicernanya yang bertugas untuk mencerna dari gelatin di dalam tubuh kita itu adalah enzim ya, proteolitik ya, dan kemudian diabsorpsi oleh tubuh tentunya. Nah, tadi ya kan ada dua tipe ya, tipe B dan tipe A yang berasal dari kulit dan juga yang berasal dari tulang dan juga berasal dari kulit. Nah, kebanyakan ya untuk yang tulang itu digunakannya adalah tulang bovin. Bovin ini adalah sapi. Kalau kulit ya, kulit yang biasa digunakan itu adalah kulit porsin. Porsin ini artinya adalah babi, sehingga ya tipe A ini tidak halal begitu ya, karena dari kulit babi. Sedangkan tipe B itu yang halal ya, karena dari tulang sapi. Ya. Kenapa sih kok yang digunakan untuk pembuatan cangkang itu adalah gelatin? Ya, karena gelatin ini edible atau dia itu cocok ataupun mudah diterima begitu. Edible itu ya artinya dia tadi bisa dicerna oleh tubuh, kemudian bisa dikonsumsi, kemudian bisa diabsorpsi dan bisa dimetabolisme gitu ya oleh tubuh. Kemudian dia larut pada suhu tubuh gitu ya. Makanya dia bisa terdisolusi gitu loh pada cairan lambung. Kemudian dia memberikan lapisan yang tipis tapi kuat tadi ya, bisa melindungi zat aktifnya dari atmosfer. Oke, bagaimana proses pembuatan dari hard gelatin kapsul ya? Yang pertama itu ada proses dipping, spinning, drying, stripping, cutting, dan polishing ya. Ini adalah bagannya. Dipping itu artinya proses mencetak dari cangkangnya, kemudian spinning dikeluarkan dari cetakan ya satu persatu, kemudian dikeringkan atau drying. Setelah drying maka akan di stripping ya. Stripping ini artinya di strip itu artinya ditandai bagian yang mana yang mau dipotong begitu ya. Kemudian di cutting baru dipotong ya bagian yang tidak digunakan, kemudian baru joining antara cup dan badinya ya. Oke, setelah kita belajar tentang cangkang kapsul yang keras, cangkang keras ya. Sekarang kita akan menuju pada eksipien atau bahan tambahan yang sering digunakan pada pengisian hard gelatin kapsul atau cangkang kapsul keras ya. Yang pertama itu adalah diluan atau filler ya. Artinya ini adalah pengisi ya. Contohnya pengisi yang digunakan itu adalah laktosa, mikrokristalin selulos, dan amilum ya. Kemudian disintegran ya atau penghancur ya.
Contohnya pregelatin amilum, kemudian cross-carmelos, dan sodium starch glycolate atau SSG ya. Ada juga primogel misalnya. Kemudian lubrikan atau glidan ya. Lubrikan atau glidan ini dia mencegah serbuknya itu menempel pada hopper ataupun pada tempat ini ya, fillingnya begitu, atau mesin fillingnya atau mesin mixernya begitu ya. Contoh lubrikan atau glidan itu misalnya silikon dioksida, magnesium stearat, kalsium stearat, stearik acid ataupun talkum ya. Yang glidan yang mana, yang lubrikan yang mana? Biasanya yang glidan itu adalah yang talkum ya, sedangkan lubrikan itu contohnya misalnya magnesium stearat ya. Kemudian wetting agent ya, ini ya sejenis surfaktan gitu ya untuk membantu proses pelarutan daripada dry powder atau serbuk keringnya. Contohnya SLS atau sodium lauryl sulfat. Nah, contoh obat yang dikemas menggunakan hard gelatin kapsul itu adalah tetrasikin HCl 250 mg. Dia berfungsi sebagai API atau active pharmaceutical ingredients atau yang lebih dikenal ya bahasa Indonesianya adalah zat aktif. Kemudian pengisinya atau fillernya itu menggunakan laktosa, lubrikan atau glidannya itu menggunakan MG stearat. Kemudian dia diberikan pewarna ya, pewarnanya itu adalah pewarna FDNC. Kemudian diberikan opak agent atau opak agent ini bahan yang membuat warnanya itu semakin mengkilat gitu ya. Dia ada TiO2 ya. Nah, untuk melakukan filling atau pengisian pada hard gelatin kapsul itu ada 3 metode ya. Yang pertama auger atau screw, kemudian ada dosator dan ada dosing disc. Kita akan lihat satu-satu apa bedanya ya adik-adik. Auger ini dia mesinnya semi automatic. Pengisiannya berdasarkan dari volume kapsulnya ya, sehingga membutuhkan sifat alir serbuk yang baik ya. Kemudian dosator ini bedanya dengan auger ya, dia melakukan pengisian berdasarkan bobot. Kalau auger itu berdasarkan volume dari kapsulnya, kalau dosator itu pengaturannya itu berdasarkan bobot per kapsulnya. Dia merupakan mesin yang automatic ya, karena continuous operation, beda dengan auger yang semi automatic ya. Nah, ini contohnya auger ya, masih sedikit lebih tradisional dibandingkan dengan dosator ya. Nah, ini ya kalau kita lihat dia berdasarkan volume pada kapsulnya. Nah, kalau dosator dia continuous automatic ya, continuous preparation ya, sehingga dia itu berdasarkan bobotnya. Kalau bobotnya sudah penuh ya, alatnya ini akan berhenti mengisi. Ada juga yang berdasarkan dosing disc ya, pengisian berdasarkan berat ataupun dosisnya ya. Dia merupakan automatic operation ya, continuous operation. Ya, ini kalau kita lihat seperti ini ya. Dia berjalan sendiri kapsulnya ya. Ketika sudah penuh ya, dia akan lepas begitu ya dari tempat pengisiannya. Nah, ini ya realnya, gambarnya. Oke, selanjutnya kapsul cangkang lunak.
Ya, tarik nafas dulu adik-adik sebelum melanjutkan materi kepada materi kapsul cangkang lunak. Jangan lupa senyum juga ya saat mendengarkan penjelasan dan video dari Ibu Sesa. Oke, kapsul cangkang lunak ya, dia ini biasanya digunakan untuk pengisian liquid saja atau isinya itu cairan ya. Nah, cangkangnya ini biasanya berupa satu kesatuan ya, berbeda dengan hard gelatin. Kalau hard gelatin dia itu terdiri dari dua dua cangkang ya, yaitu cap dan body. Kalau kapsul lunak itu menjadi satu kesatuan ya, tidak ada cap dan badinya. Semuanya itu menjadi satu kesatuan, lengket ya, artinya antar kapsul, antar cangkangnya itu tidak ada porinya, tidak ada batasnya, artinya melekat begitu ya. Kemudian cangkangnya itu lunak ya, dia halus begitu. Kalau dipegang itu lembut dan kenyal-kenyal begitu ya. Karena cangkangnya itu ditambah oleh bahan yang berfungsi sebagai soften ya, seperti gliserin ataupun polihidrik alkohol, contohnya sorbitol ya. Nah, ini ya contoh macam-macam bentuknya ya. Ada bulat, ada oval, ada lonjong, dan ada yang seperti kepalanya ya. Biasanya ini cangkang lunak untuk vitamin ya, seperti vitamin A ya, ataupun vitamin B yang di posyandu itu ya, untuk anak kecil itu ada kepalanya ini ya, untuk menggunting misalnya ketika cairannya itu harus dikeluarkan begitu ya. Tetapi yang banyak itu biasanya bentuknya oval ataupun ini ya, lonjong. Kalau yang bulat ada ya, tapi jarang. Biasanya yang bulat ini minyak ikan, seperti itu isinya. Keuntungannya ya, dia bisa diisi dengan sediaan yang cair ya, juga bisa suspensi, juga bisa pasta ya. Kemudian cepat meriliskan zat aktifnya ya, artinya karena dia itu lebih lunak, lebih lembut, maka waktu disolusi dari cangkangnya juga lebih cepat gitu ya. Kemudian berguna untuk obat-obat atau zat aktif yang mudah teroksidasi. Kerugiannya ya, dia cangkangnya itu harus memiliki tendensi yang baik, sehingga antara sisi depan atau sisi kanan dan sisi kirinya itu bisa saling melekat ya, antara satu dan lainnya begitu. Kalau cangkang keras kan ya, dia partnya itu seperti ini ya, ada cap and body partnya ya. Tapi kalau cangkang lunak itu partnya itu bagian kanan dan kiri atau atas dan bawah begitu ya. Nah, kemudian bagian atas dan bawahnya ini nanti akan disatukan ya, dia seperti burger gitu ya. Kemudian disatukan ya. Nah, ini untuk yang cangkang lunak gitu. Partnya bukan body and cap, tapi atas dan bagian bawah atau kiri dan kanan begitu ya. Kemudian dipres menjadi satu kesatuan sehingga membutuhkan mesin yang canggih sehingga lebih mahal. Kemudian meningkatkan possibility atau meningkatkan posibilitas dari interaksi antar zat aktif di dalam cangkangnya ya.
Komponen untuk membuat soft gelatin itu apa aja ya? Tentu saja gelatin itu sendiri, plasticizer, kemudian preservatif. Plasticizer ini yang membuat cangkangnya itu kuat begitu ya. Tendensinya itu dia kuat begitu cangkangnya, ada plasticizer-nya ini. Kalau preservatif itu bahan untuk sebagai pengawet, ada juga coloring dan opaque agent ya. Coloring itu pewarna, opaque agent itu supaya membuat warnanya itu jauh lebih mengkilat. Kemudian ada flavoring agent ya, supaya ada rasanya manis seperti itu ya. Dan gula biasanya. Ya, yang membedakan dengan hard gelatin tadi yang plasticizer ya. Karena kalau yang soft gelatin itu kan dia harus kenyal-kenyal begitu ya. Tendensinya itu harus bagus. Kalau yang hard gelatin kan dia tidak kenyal begitu ya, sehingga tidak mengandung plasticizer. Ya, atau mengandung plasticizer tetapi jumlah dari plasticizer-nya itu lebih rendah. Nah, ini ya. Kalau misalnya plasticizer-nya itu hanya 0,4:1, maka akan menjadi hard gelatin. Sedangkan kalau perbandingan plasticizer-nya lebih besar, 0,8 dibanding 1, dia menjadi soft ya. Nah, plasticizer ini contohnya apa? Contohnya adalah glycerin, sorbitol, dan PEG atau polyethylene glycol. Kalau preservatif yang sering digunakan ya metil ataupun propil paraben. Opaxifier ya biasanya titanium dioxide atau TiO2 ya. TiO2 itu titanium dioxide ya. Flavor misalnya etil vanili, minyak atsiri ya. Selanjutnya adalah isi kapsul lunak ya. Biasanya dia ini membawa obat yang bentuknya suspensi atau semi padat gitu ya. Adapun yang padat tapi jarang ya. Yang biasa digunakan dia itu air ya pembawanya, atau vehicle-nya itu dia water yang immiscible atau non volatile liquid ya, atau zat aktif ya yang tidak larut dalam air dan juga tidak volatil, tidak mudah menguap. Contohnya minyak sayur gitu ya, atau minyak ikan begitu ya. Ada juga yang water miscible. Water miscible contohnya PEG yang low molecular ya. PEG 2000 gitu ya misalnya. Non ionic surfactant misalnya polisorbat 80. Ya, pembatasan dari jumlah liquid atau cairannya itu ya tidak boleh lebih besar dari 5% ya. Kemudian dia itu harus bisa mengalir pada suhu kurang dari 35 derajat karena pelekatan antara bagian atas dan bawahnya itu ya, atau samping kanan dan samping kirinya itu dilakukan pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius. Nah, bagaimana proses pembuatan soft gelatin kapsul ya? Kalau tadi hard gelatin kapsul cukup panjang ya, prosesnya ada dipping, drying, ya stripping, cutting. Kalau yang soft gelatin itu hanya ada 3 ya prosesnya. Flat proses, ini proses pencetakan, kemudian rotary die proses, ini setelah kapsulnya itu dicetak tadi ya, kemudian dimasukkan ke dalam die untuk
proses pengisian bahan cairannya. Setelah itu, setelah cairannya itu diisi, maka ada proses penyatuan, begitu ya. Untuk yang plate proses ya, tadi kan yang pertama proses pembuatannya itu adalah plate proses. Bagaimana caranya? Tentu saja ya, gelatinnya itu diletakkan pada cetakan atau yang disebut dengan die plate ya. Berdasarkan dengan nomornya tadi ya. Nomor kapsul yang dibutuhkan tadi ya, ada nomor 5 sampai nomor 000 tadi ya. Kemudian divakum ya. Kemudian baru diisi tadi ya dengan liquid ataupun pasta, kemudian diletakkan sisi yang lain gelatinnya ya. Kemudian setelah berbentuk sandwich tadi ya, ini ya. Setelah berbentuk sandwich tadi baru dipres. Ya, menjadi satu begitu ya. Nah, selanjutnya rotary die process. Gimana sih rotary die process? Ini adalah proses yang ketiga ya. Tadi setelah proses enkapsulasi, cangkang kapsulnya tadi dikeluarkan dari die-nya ya, dikeluarkan dari die-nya, dari cetakannya tadi ya, dikeluarkan ya. Itu dia mesinnya itu ya berada pada tekanan yang panasnya itu 37 sampai 40 derajat Celcius gitu ya. Sehingga benar-benar melekat ya antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, ini ya contohnya, ini tempat gelatinnya gitu ya. Kemudian ini ada proses pencetakannya. Kemudian ada di sini nanti rotary die-nya dikeluarkan dari die-nya, dipanaskan ya. Sehingga benar-benar menyatu, baru nanti ya dikeluarkan ya menuju tahap selanjutnya yaitu packaging. Nah, ini ya untuk jelasnya, tahap pertama gelatin ribbon. Ini gelatinnya ya melewati ini garis nomor 1 ini menuju ke nomor 2 rotary die ya. Nanti ini yang berfungsi mencetak ya. Ini bagian kanan, bagian kiri tadi ya. Masing-masing ini ada. Kemudian yang ketiga ini untuk tempat pengisian zat aktifnya tadi ya. Nah, yang keempat ini adalah filling kapsulnya. Yang nomor 5 itu webbing atau dikeluarkan, yang keenam pump machine ya. Untuk bisa diproses ke selanjutnya begitu. Oke, sampai sini dulu pembahasan mengenai kapsul ya, yang ada 2 tadi ya, ada hard gelatin kapsul dan ada soft gelatin kapsul. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang contoh formula dari kapsul ya. Sampai di sini dulu materi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.